Halo, berjumpa lagi di Jurnal Barata. Sebelumnya kami ingin mengucapkan rasa bela sungkawa bagi saudara-saudara kita yang berada di Turki dan Suriah yang menghadapi cobaan gempa bumi dahsyat beberapa waktu yang lalu. Semoga mereka diberi ketabahan dalam menerima hal ini. Usai gempa 7,8 magnitudo mengguncang tenggara Turki dan Suriah pada Senin 6 Februari 2023 yang lalu, komunitas internasional segera mengumumkan penyaluran bantuan ke Turki dan Suriah. Berbeda dengan Turki yang lancar dan mudah dalam penyaluran bantuan, di Suriah justru mengalami beberapa hambatan sehingga sulit dan rumit dalam akses penyaluran bantuan. Salah satu hambatan tersebut seperti adanya sanksi sepihak oleh Amerika Serikat kepada Suriah dan kawasan utara Suriah yang terpecah-pecah dalam zona yang dikuasai kelompok-kelompok berbeda, sehingga menghadirkan tantangan logistik sekaligus juga politis bagi penyaluran bantuan. Sebagaimana yang kita tahu, jika selama 12 tahun usai perang saudara meletus di Suriah, pemerintahan Suriah Bashar al-Assad hanya menguasai sebagian besar Suriah. Namun, wilayah barat laut terpecah menjadi zona yang dikuasai Turki dan Hayat Tahrir al-Sham, kelompok terkait Al-Qaeda. Sedangkan di wilayah timur laut, sebagian besarnya dikuasai oleh pemberontak Kurdi yang disokong oleh Amerika Serikat. Namun terlepas dari semua itu, nampaknya sanksi yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat justru menjadi penghambat utama bagi pertolongan dan penyelamatan bencana kemanusiaan ini. Sebagaimana yang diungkapkan oleh pejabat misi permanen Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, bahwa banyak pesawat kargo yang membawa pasokan kemanusiaan didesak untuk tidak mendarat di bandara Suriah karena mereka takut akan sanksi Amerika Serikat. Sementara itu, menjawab pertanyaan dari seorang jurnalis mengapa pemerintah Amerika Serikat tidak menjangkau pemerintah Suriah dalam menjalankan operasi penyelamatan, juru bicara Ned Price menjawab bahwa menggunakan gempa bumi sebagai kesempatan untuk menjangkau rezim Suriah akan menjadi ironis. Nah, kata ironis di sini menunjukkan situasi yang akan bertentangan dengan yang diharapkan oleh Amerika Serikat. Jelas bahwa posisi Washington seperti ini memperlihatkan bagaimana Amerika Serikat selalu mempolitisasi setiap masalah, bahkan bencana yang menghancurkan seperti gempa bumi sekalipun. Lantas, seperti apa respon Tiongkok terhadap keegoisan Amerika Serikat tersebut dan bagaimana respons Barat atas gempa di Suriah? Mari kita ulas bersama. Jurnal Barata. Bencana alam dan krisis seharusnya tidak ada hubungannya dengan politik. Namun sayangnya hal itu tidak berlaku bagi Amerika Serikat. Sebagaimana yang diakui oleh Lee Haitong, seorang profesor di Institut Hubungan Internasional di Universitas Urusan Luar Negeri Tiongkok, bahwasanya sifat perilaku Amerika Serikat adalah untuk memperkuat hegemoninya di seluruh dunia dan juga di kawasan Timur Tengah. Bagi Washington, dominasi dan sumber daya adalah pertimbangan utamanya saat menyusun strategi keamanan dan diplomasinya. Sementara kemanusiaan dan norma dapat diabaikan. Ini bisa menjelaskan mengapa Amerika Serikat mencuri minyak dari Suriah saat menjatuhkan sanksi terhadap negara tersebut. Mengetahui tanggapan atas klaim pemerintah Amerika Serikat bahwa pihaknya tidak akan berurusan langsung dengan pemerintah Suriah, Tiongkok pun angkat bicara dan mendesak Amerika Serikat untuk mengesampingkan obsesi geopolitiknya dan segera mencabut sanksi sepihak terhadap Suriah. Juru bicara Kementerian Luar Negeri
Tiongkok Mao Ning bahkan mengatakan Suriah yang telah mengalami perang dan kekacauan selama bertahun-tahun dan baru saja dilanda gempa bumi yang dahsyat dan sedang menghadapi krisis kemanusiaan yang serius, mau mendesak Amerika Serikat untuk mengesampingkan obsesi geopolitiknya dan segera mencabut sanksi sepihak terhadap Suriah, serta membuka pintu bantuan kemanusiaan dalam menghadapi bencana sebagaimana yang ditunjukkan Tiongkok dalam menaruh perhatian besar terhadap gempa di Turki dan Suriah. Dan terkait dengan bencana ini, Tiongkok telah memutuskan untuk memberikan sebanyak 30 juta yuan atau hampir 70 miliar rupiah dalam bantuan kemanusiaan darurat ke Suriah, termasuk bantuan tunai 2 juta dolar Amerika Serikat atau hampir 30 miliar rupiah dan bahan bantuan yang sangat dibutuhkan. Pada saat yang sama, Tiongkok juga akan mempercepat pelaksanaan proyek bantuan pangan yang sedang berlangsung. Tiongkok dikabarkan juga akan bekerja sama dengan Suriah untuk memastikan implementasi awal dari bantuan yang disebutkan, seperti bantuan gempa dan penyelamatan bagi para korban. Badan Kerjasama Pembangunan Internasional Tiongkok juga mengatakan pada Rabu 8 Februari lalu bahwa Tiongkok segera meluncurkan mekanisme bantuan kemanusiaan darurat untuk memberi bantuan darurat ke Turki dan Suriah setelah gempa terjadi. Atas permintaan pemerintah Turki, pemerintah Tiongkok pun juga telah mengirimkan tim penyelamat Tiongkok ke Turki untuk penyelamatan internasional. Sebanyak 82 anggota tim penyelamat Tiongkok membawa 21 ton peralatan dan perbekalan penyelamat. Mereka berangkat dari Bandara Internasional Ibu Kota Beijing dengan penerbangan sewaan Air China ke daerah yang dilanda bencana di Turki. Pada saat yang sama, orang-orang Tiongkok dari semua lapisan masyarakat juga telah mengulurkan tangan membantu Turki dan Suriah. Tim penyelamat sipil bernama Ramunion dari Hangzhou, Provinsi Zhejiang, Tiongkok Timur, telah mengirimkan tim pendahulu ke Turki untuk melakukan bantuan bencana di daerah yang paling parah terkena dampak. Tiongkok juga telah mengumumkan untuk memberi Turki bantuan darurat sebesar 40 juta yuan pada tahap pertama. Pemerintah Tiongkok akan terus memberikan bantuan kepada Turki dan Suriah sesuai kapasitasnya, mengingat perkembangan situasi bencana dan kebutuhan aktual. Tentu saja, aksi tanggap Tiongkok terhadap Suriah ini berbeda jauh dengan Barat. Sebagaimana kita tahu, ketika gempa bumi melanda Turki dan Suriah, beberapa negara Barat dimobilisasi untuk mengirim tim bantuan dan penyelamat ke Turki. Tapi hanya sedikit bantuan yang dikirimkan ke Suriah. Contohnya, Kepala Urusan Luar Negeri Uni Eropa dan Komisaris Manajemen Krisis Uni Eropa mengatakan Eropa juga siap mendukung operasi kemanusiaan ke Turki, tapi mengabaikan fakta bahwa warga Suriah memang menyerukan intervensi kemanusiaan kepada komunitas internasional. Selain itu, Kepala Fakta Pertahanan Atlantik Utara NATO, Jens Stoltenberg, menyatakan solidaritas penuh dengan Turki dan mengatakan sekutu NATO sedang memobilisasi dukungan. Sedangkan ke Suriah tidak ada sepatah kata pun. Secara terpisah, Menteri Luar Negeri Inggris James Cleverly mengatakan bahwa 76 spesialis SAR, peralatan, anjing pelacak, dan tim medis darurat akan dikirim ke Turki. Sedangkan ke Suriah hanya akan berhubungan dengan organisasi bantuan Helm Putih yang didanai Inggris yang beroperasi di Suriah Utara. Di sini kita bisa melihat bahwa masalah empati nampaknya sangat selektif dalam ranah hubungan internasional. Artinya, tindakan berempati dengan kelompok tertentu lebih dari kelompok yang lain adalah hal yang umum dalam hubungan internasional. Oleh karena itu, selain empati,
nampaknya intervensi kemanusiaan juga harus didasarkan pada unsur keadilan dan standar hak asasi manusia yang ditetapkan secara tegas. Bukan berarti ini adalah formula ajaib tanpa bias pribadi dan politik, tetapi setidaknya akan membantu mengembangkan dinamisme di mana kemanusiaan dapat digunakan secara lebih efektif. Demikian Jurnal Barata kali ini. Saya Aksan Prawira. Terima kasih. Demikian Jurnal Barata.